Dharma Wanita Bulangan Haji yang kami banggakan teman-teman guru TK Dharma Wanita Bulangan Haji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pagi ini saya akan mempresentasikan tugas diseminasi CGP Angkatan 10. Saya menyapa teman-teman dulu. Yuk, gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita di pertemuan ini ke dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan dengan materi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini yang saya paparkan hari ini dengan materi budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin? Menurut ibu-ibu, disiplin itu apa? Disiplin itu tepat waktu. Konsekuensi. Itu kalau disiplin tepat waktu itu apa? Penerapan disiplinnya. Arti disiplin sendiri itu apa? Suatu kesepakatan yang dilakukan bersama. Ya, terima kasih. Itu keyakinan kelas. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang disiplin, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Mana asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dengan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makna disiplin di sini apa ibu-ibu barusan? Ayo, belajar. Makna di sini, makna disiplin di sini belajar.
Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya. Hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang yang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta terbitnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang terakhir, motivasi internal, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menilai yang mereka percaya. Itu termasuk motivasi internal. Sudah mengerti disiplin itu apa, Ibu-ibu? Belajar. Artinya disiplin itu belajar, ya. Yang kedua di sini restitusi. Restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Seperti yang kemarin saya sudah mempraktekkan kasus restitusi dengan 2 kasus. Itu yang kemarin saya mempraktikkan Adel sama Mbak Sisi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak-anak itu yang membuat salah bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kayak semacam belajar dari yang melanggar untuk dari keyakinan kelas. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat dari dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi.
Yang kesembilan, restitusi pengambilan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita mengenal, kita menonton video. Coba Ibu dibuka videonya untuk video pengenalan restitusi diri. Kita simak bersama. Video restitusi pengenalan restitusi disiplin positif. Disiplin positif. Dan Bapak Guru, yuk kita mengingat kembali beberapa metode kedisiplinan yang pernah kita lakukan. Apakah kita pernah menggunakan model start atau kita menggunakan model mengambil dan mengurangi hal yang mereka senangi? Terkadang sebagai guru kita melakukan beberapa model kedisiplinan dengan harapan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Pada kenyataannya, beberapa murid kembali melakukan hal yang sama. Kita pun menjadi jengkel. Model pendisiplinan yang sama. Pada akhirnya, kita merasa tidak berhasil dalam mendidik. Tidak sedikit guru berpikir dan memberi label bahwa murid ini bandel, murid ini nakal, atau murid ini susah, tidak bisa diubah, dan seterusnya. Praktik pendisiplinan seperti ini sangat melelahkan dan membuat putus asa. Perasaan ini juga dialami oleh dan dosen. Dari pengalaman tersebut, dosen menawarkan sebuah konsep yang disebut restitusi untuk pembentukan disiplin diri. Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lalu, mengapa restitusi itu muncul dan baik untuk dilakukan? Berikut 6 landasan filosofinya. Bukan guru yang memutuskan. Ketika berhasil, akan muncul penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Dosen memberikan strategi untuk melakukan restitusi dengan segitiga. Ini akan membantu memahami perilaku murid dan membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan murid. Sisi segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi kedua adalah kita validasi kesalahannya. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan murid kita. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan?
Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan diulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya yang bisa diperbaiki? Dan belajar untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya diminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kami memberikan ruang untuk Setelah itu, simpel Bapak, apapun rencana Bapak selesaikan masalah ini. Maaf Pak, sepertinya saya harus menambah dengan menggunakan trik mic. Tapi saya takut dengan orang tua Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya. Lalu kamu bisa ke Mang Aceh untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya Pak, terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi pelan. Pak Anwar membantu Aldi melakukan proses resolusi. Beberapa studi resolusi sudah dilakukan Pak Anwar pada ilustrasi kedua. Dia bersikap tenang saat bertanya, lalu menanyakan alasan dibalik perilaku Aldi dan membimbing Aldi untuk memperbaiki yang sudah kita lakukan selama ini. Bagaimana proses disiplin yang sudah kita terapkan? Apakah sudah sesuai dengan konsep restitusi? Jika belum, apa yang bisa kita perbaiki agar proses restitusi bisa kita terapkan di sekolah? Mari kita evaluasi kembali. Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah pemaparan video barusan, apa yang ada di benak Ibu tentang restitusi segitiga di video barusan? Saya sudah mengerti. Saya sudah banyak tentang restitusi segitiga. Terus itu kan materi baru di kita, Bu. Jadi dengan adanya materi ini, saya banyak memperoleh ilmu dan pengalaman, terutama kita dalam mengatasi masalah murid untuk masa selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu harus ada? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut Ibu gimana? Mengapa keyakinan kelas itu harus ada? Mungkin kalau hanya sekedar peraturan, anak-anak itu kurang begitu, agak-agak Ya, masih banyak yang melanggar. Masih banyak yang Kayaknya disepelekan, menjadi tidak punya rasa tanggung jawab, Ya. tidak ada kedisiplinan dalam itu. Anak-anak bisa menjadi beban karena kok ada program yang berat ya. Kalau Buat sudah anak. dibentuk kesepakatan kelas, mungkin anak itu sudah sedikit banyak punya rasa tanggung jawab, Iya. punya itu semacam janji ikatan. Ikatan Dari dari guru guru sama kesepakatan kelas itu. Terima kasih Ibu. Keyakinan kelas di sini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila.
Masih ingat Ibu profil pelajar Pancasila ada berapa? Nah, yang pertama ya, Bernalar kritis, mandiri, mandiri, bernalar kritis, kebenekaan global. ya. Kita bisa membuat tahapan keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus membuka ruang diskusi untuk mencapai kesepakatan kelas. Kita membuat ruang diskusi. Yang pertama, yang kedua, mencatat semua keinginan murid. Apa saja untuk keyakinan kelas kita di kelas. Kita bisa mencatat semua keinginan anak. Yang ketiga, merumuskan keyakinan. Kita bisa merumuskan keyakinan anak untuk program kita. Yang keempat, merumuskan poin. Kita bisa mengambil poin-poin yang pas untuk sekolah kita. Membuat pernyataan keyakinan. Yang keenam, kita bisa sesudah membuat keyakinan kelas, kita bisa di print out dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan sesudah itu kita bisa tempel di dinding supaya anak-anak itu bisa membaca atau mengingat kembali keyakinan kelas kita. Apa Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Sudah Ibu. Oh, sampean sudah ya Ibu. Ya. Seperti apa? Contohnya punya Ibu? Itu yang ditempel di sebelah tatanan pintu. Ya, katakan intinya itu Ibu. Seperti apa contohnya untuk keyakinan kelas? Datang tepat waktu. Ya, Sabar menunggu giliran. ya Tidak bagus. boleh membuang sampah Ya. sembarangan. Ya, Itu harus menyayangi teman. menyayangi. Tidak boleh saling Saling menolong, saling bekerja sama. bekerja sama. Ya. Kalau Ibu belum ya Ibu membuat kelompok A2 belum membuat keyakinan kelas. Oh, intinya mulai besok Ibu bisa membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas. Ya. Kita bisa merumuskan keyakinan kelas melihat video lagi Ibu. Coba bisa dibuka videonya Ibu. Bisa Bu. Ya. Video yang mana Bu, tentang apa? Ini yang slide berikutnya Ibu. Videonya ini yang di PMM itu. Keyakinan kelas. Ini Ibu Lingga Tripertiwi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Bu Guru, saya ada uang. Cok guna foto apa? Ini kamu lihat video, mana tak punya sekarang. Apakah yang menjadi motivasi beliau mengambil tindakan tersebut? Padahal
pajak. Pasang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat semua warga kelas. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Pada kegiatan ini, murid mendiskusikan perilaku yang tampak seperti bel atau kanvas. Sedangkan ruang diskusi dapat menggunakan ruang virtual, breakout room, bahkan grup WhatsApp. Ibu dan Bapak guru memiliki keyakinan kelas akan membantu proses pembentukan sikap disiplin positif pada murid. Pembuatan keyakinan perlu melibatkan seluruh anggota kelas dan maknanya dipahami dengan baik. Jadi, kalau ada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas, guru bisa mengajak murid melakukan refleksi dengan mengacu pada keyakinan tersebut. Proses ini memiliki motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Dengan begitu, motivasi yang terbentuk adalah motivasi yang jangka waktu. Setelah menonton video barusan, apa yang disimak ibu barusan tentang keyakinan kelas? Yang sebelumnya saya tidak tahu seperti apa kesepakatan kelas yang sebenarnya itu, sekarang saya sudah jadi tahu seperti apa contohnya itu. Jadi untuk kebelakangnya saya bisa menerapkan langsung ke murid tentang kesepakatan visi dan kesepakatan kelas. Terima kasih ibu. Yang di sini sekarang saya lanjutkan tentang restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima manajer. Yang pertama penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Yang ketiga pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Yang keempat teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang kelima menjadi manajer. Manajer di sini yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Menurut ibu, kira-kira kita di sekolah kita ini, guru ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau pemantau atau teman atau manajer? Menjadi manajer Sekaligus teman. ya, kita sebagai teman karena anak itu kalau kita menjadi penghukum, murid itu bisa meniru tindakan kita, tindakan negatif kita. Ya, anak-anak itu mudah apa ya, mudah mudah mengadu ya kepada orang tuanya, mudah sensitif seperti itu. Jadi kita lebih baik menjadi kita berusaha menjadi manajer untuk anak-anak kita.
5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Keempat, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang kelima ini adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, makanan, kebutuhan biologis lainnya. Yang kedua, kasih sayang. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan yang disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, dan prestasi dan keterampilan kita. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan kita bisa membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihnya. Seandainya kita tidak punya kenikmatan hidup, betapa menyedihnya kita kalau kita tidak punya kesenangan hidup. Berarti kesenangan hidup ini termasuk kebutuhan dasar manusia. Oke. Ini tentang segitiga restitusi. Tiga kegiatan segitiga restitusi. Yang pertama, kita validasi tindakan yang salah. Kita bisa memvalidasi tindakan anak-anak yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan keyakinan kelas kita seperti apa. Ini ada video lagi untuk segitiga restitusi. Yuk saya buka lagi. Ayo ibu-ibu buka lagi videonya. Penerapan segitiga restitusi oleh Ibu Diah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosset berlandaskan pada teori kontrol Dr. Julian Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua terhadap seorang murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah
menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak, Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain aja di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mustahil. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi Ya. Untuk segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, validasi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah melihat video barusan, apakah Ibu sudah mengerti tentang restitusi, segitiga restitusi? Seperti apa contohnya? Itu barusan yang pertama Itu menanyakan restitusi. isinya. Iya, yang pertama validasi tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya itu seperti apa? Barusan kita lihat apa ya, kasus yang di video ini. Ini coba lihat ini videonya. Contoh kasus yang pertama. iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Menuduh itu, Iya, terus ada. dituduh. Siang Pak. Nah, ini. Sudah lama nggak ketemu. Yuk coba lihat Ibu. Kesel Pak, kesel banget. Nah, Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. ini menstabilkan identitas seperti ini contohnya. Oh begitu. Saya macam turun menurun. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Nah, ini tindakan yang sekarang validasi tindakan yang salah. Saya sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk berikhlas dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau Ini sudah masuk menanyakan keyakinan. Pak. Capek Pak jadi pemarah. jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Iya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan dan kesamaan hati yang perlu kita jaga. Kita sedang marah. Ya, saya bisa berbakti. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kembali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Sesudah melihat video barusan, Ibu sudah paham contoh kasus restitusi. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Sudah ngerti. Contohnya, Sudah paham. saya bisa mengingatkan kembali apa itu arti disiplin. Belajar ya. Keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan program kelas? Keyakinan kelas itu kita bisa menyepakati bersama. Kalau program kelas mungkin sekedar ditulis. ya bisa yang hanya program dari kepala sekolah saja seperti itu. Yang terakhir, terima kasih. Saya ucapkan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya terapkan semoga bermanfaat. Amin. Kita bisa berdoa dulu, Ibu. Ibu bisa memimpin doa. Amin. 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 Terima kasih, kita bisa bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Senyum yang indah, aku pasti bisa. Aku tepuk semangat. Ya, sekarang udah mau tanya. Oh ya, taruh dulu makanannya yakin. Sekarang hari apa? Siapa yang tahu sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari santri. Hari apa? Hari santri. Saya sama sambian pakai baju santri. Ya. Sekarang Nak Bunda, kita membuat kesepakatan kelas. Membuat apa? Kesepakatan kelas. Yuk yang pertama. Apa itu kesepakatan kelas? Janji ya, kita janjian. Sampian janjian sama Bunda, Bunda janjian sama sampian. Ya, yuk. Kesepakatan kelas. Yang pertama, kalau keluar kelas harus minta izin. Gimana? Siap? Sepakat? Iya. Kalau keluar kelas harus izin. Ya, bagus. Yang kedua, makan apa? Makan lagi. Ya, banyakin dulu makanannya. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati teman dan guru. Saling menghargai teman dan saling menghormati kepada guru. Sepakat? Setuju? Siap? Ya, bagus. Kesepakatan yang ketiga,
selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Siap membuang sampah pada tempatnya? Siap. Siap menjaga kebersihan? Siap. Sepakat? Sepakat. Ya, bagus. Selanjutnya, selalu bekerja sama dan saling menolong sesama teman. Saling bekerja sama. Tidak boleh rebutan mainan. Saling bekerja sama dalam bermain. Sepakat? Sepakat. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Nah, selanjutnya, datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah harus tepat waktu. Jam berapa masuknya sekolah kita? Jam 7 berarti kita datangnya sebelum jam 7. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Ya, selanjutnya sabar menunggu giliran. Dalam cuci tangan. Kesepakatan kita ada 6 kesepakatan. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas kita punya berapa? 6. Kita harus sepakat. Mulai besok kita tidak boleh lambat sekolah. Harus buang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.